Oke, kita kembali lagi di tempat yang baru. Ini adalah tempat podcaster keren. Kenapa keren? Karena menghadirkan orang-orang keren juga, yaitu di Plut Podcast. Oke, sekarang kita sudah kedatangan tamu nih yang sangat spesial, dan saya rasa teman-teman yang nonton pasti akan tahu pasti akan tahu siapa mereka gitu. Karena mereka ini adalah orang-orang yang punya experience yang sudah kalau kita bilang itu mungkin kalau udah beranak cucu gitu ya, karena experience-nya luas sekali gitu. Nah, kita akan berbicara tentang digital bersama orang-orang digital tentunya. Oke, kita sambut saja tanpa basa-basi. Kita di sini ada kedatangan Mas siapa dong, kenalan? Mas Muji. Oke, Mas Muji. Berikutnya juga ada Mbak. Nama saya Evi. Oh, Mbak Evi. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih bagaimana sih perkembangan digital saat ini yang ada di NTB, seperti apa gitu. Mungkin dari siapa dulu? Bisa dari Dispos dulu. Baby dulu. Oke, kalau menurut saya sih perkembangan digital ya, kalau kita lihat di tahun 2018 itu masih jalan di tempat ya. Tapi kalau sekarang literasinya sudah menyebar ya, dalam arti kata pelaku-pelaku digital itu sudah mulai banyak bermunculan. Komunitas-komunitas digital itu sudah mulai bertumbuh di Lombok. Jadi ekosistemnya ini sudah ada nih gitu kan. Jadi karena ekosistem yang sudah ada, apalagi sekarang ini ada Plut yang mewadahi kita sebagai rumah para UMKM. Nah, kita sebagai orang-orang digital ini setidaknya gitu kan, karena komunitasnya sudah banyak, kita bisa berkolaborasi juga sih dengan si Plut gitu kan. Jadi ini sambutan baik ya buat NTB untuk majunya, karena kalau kita nggak bisa pungkiri bahwa dunia digital itu adalah satu kebutuhan untuk saat ini. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman AI ya. Gimana sih kita kalau orang digital, saya bilang kalau dia nggak upgrade skillnya juga atau mengkolaborasikan itu di dalam dengan AI, itu juga gimana sih makin mempermudah. Kalau sebagai seorang pelaku digital, bagi saya itu sangat-sangat membantu ya. Apalagi ekosistem yang sudah tumbuh, apalagi UMKM ini kalau bisa memanfaatkan digital, produknya mereka bisa boost up gitu kan. Jadi itu bisa, menurut saya sih digital itu memang suatu kebutuhan untuk saat ini ya. Jadi menurut saya seperti itu sih pandangan saya kalau untuk yang di Lombok ya. Oke, menarik sekali. Mungkin kebetulan ada Mas Muji juga di sini yang sering kalau saya bilang pentahelix dia ini. Jadi bisa masuk kemana aja gitu, termasuk anak-anak muda, terutama juga mungkin UKM. Nah, bagaimana nih ketika misalnya terjun ke mereka itu, ada keresahan nggak sih mereka ketika bertemu dengan salah satunya tadi ya sudah dibilang bahwa tentang produk AI gitu kan. Ada bagaimana mungkin ada gap atau bagaimana mereka bisa menyerap teknologi itu saat ini gitu. Iya, oke, terima kasih Mas Opik ya. Jadi gini, pada dasarnya dunia digital ini semakin terus berkembang ya, semakin terus. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan tertinggal jauh. Seperti apa yang dibilang Ibu Evi tadi, bahwa kalau kita tidak bisa mengikuti transformasinya, bahwa kita akan ada gap di situ. Jadi gap itu pun kalau kita tidak bisa mengimbangi, otomatis kita akan semakin jauh tertinggal gitu. Nah, bagaimana cara kita anak-anak muda ini bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan diri? Ya, salah satunya sekarang ada podcast seperti ini. Jadi apa yang kita perlukan atau apa informasi-informasi itu kita bisa dapatkan dari beberapa atau berbagai macam sumber ya. Entah itu mau dari podcast, entah mau dari YouTube, entah mungkin dari apapun lah istilahnya Bu ya. Jadi yang namanya anak muda itu kan jiwa keponya sangat tinggi ya. Jadi apalagi sering scrolling kan. Betul. Jadi di situ terberdayakan lah. Jadi harapan saya sebagai anak muda gitu ya. Jadi jangan kita hanya duduk menjadi penonton. Jadi ikut ambil peran di situ gitu. Jadi kira-kira bentuknya seperti apa gitu. Makanya jangan ada teknologi terus kemudian dikasih wadah seperti ini. Ya, hadir gitu. Dan memanfaatkan fasilitas itu, dan jangan lupa namanya kita belajar tidak ada batas waktunya kita untuk belajar. Jadi harus kita terus gali informasi. Termasuk juga ini ya, kalau kita belajar. Kalau kita perhatikan juga emak-emak gitu kan sekarang, atau bapak-bapak gitu kadang kan menerima informasi itu ya berseliweran dan ya udah langsung di-share dan dibagikan. Nah, kalau itu pemahamannya seperti apa dari sisi kalau itu ranah sudah digital? Ada gini ya.
namanya di informasi itu memang semua global. Jadi informasi itu kalau kita tidak pinter-pinter menyaring juga informasi itu, ya salah satunya tadi yang namanya orang tua mendapatkan berbagai macam informasi yang tidak tahu mana yang baik atau mana yang buruk, kemudian mana yang benar, mana yang salah, itu main langsung istilahnya langsung main kiri-kiri Bagi-bagi, saja. Ya betul. Jadi itulah perlunya juga kadang kita mengedukasi. Jadi anak-anak muda ini yang tahu dari mengedukasi yang tua. Ada nggak Gitu. wadahnya kalau yang di? Ada Ibu. Jadi wadahnya itu salah satunya ya mungkin Mavindo itu bisa masuk itu. Terus kemudian apalagi ya? Literasi di Literasi. sekolah. Literasi digital seperti itu Ibu. Jadi nanti pelatihan-pelatihan yang untuk mengkasih kita fasilitas untuk mengakses itu kayak gitu. Oke. Kalau yang pernah diselenggarakan oleh Kita Pixel sendiri Bu, biasanya UMKM itu biasanya penasaran di digital itu lebih pingin belajar apanya sih yang Kalau paling saya mereka ngeliat senang? sih ya, kalau beberapa kali dengan dampingin UMKM rata-rata memang mereka itu kan pengen produknya itu eksis gitu kan, eksis dalam arti kata dia bisa berada dimanapun gitu kan. Tapi yang menjadi kendala juga dari UMKM ini, satu, mereka tuh sebenarnya memiliki kemampuan gitu kan, dan mereka tuh selalu merendahkan diri mereka, mengatakan mereka itu gaptek. Padahal gitu. itu masalahnya sebenarnya. Padahal dia mereka pakai HP-nya mengeksplor. keren-keren ya. HP-nya Dibilang gaptek tapi iPhone gitu kan, tapi bilang aku nih gaptek, padahal sebenarnya dia hanya kurang mengeksplor. Jadi makanya kalau saya pas berada bersama mereka, saya bilang kalian nggak gaptek, kalian itu cuman kurang mengeksplor. Nah, yang kebutuhannya saat ini adalah bagaimana mereka bisa memasarkan produk mereka itu secara global. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu itu kita juga kolaborasi juga dengan Plut itu buat kelas kemasan, buat kelas affiliate gitu kan. Bagaimana produk mereka itu bisa berada di e-commerce, bagaimana mereka bisa memasarkan, bisa mengafiliatkan produk-produk mereka sehingga produk mereka itu bisa diakses pasar gitu kan. Sebenarnya produk-produk di UMKM di NTB ini nggak kalah bagus ya gitu kan. Produk-produknya bagus, kualitasnya sudah bagus, cuman mereka punya akses pasar yang kurang. Kemudian juga gini nih, kalau namanya UMKM itu kan terkendala semua. Kalau mereka berkata lagi tentang dana-dana, sebenarnya dengan bagaimana mereka untuk bisa bikin konten aja secara daily, sebenarnya itu kan salah satu cara kan untuk mereka bisa memasarkan paling mudah lah ya. Paling mudah aja gitu kan, mereka bisa bikin konten aja. Konten Di itu sebenarnya TVT. mereka berpikir kan, kalau bikin konten itu kan Harus pakai harus influencer. harus influencer, terus saya nggak punya alat. Biaya spend Padahal money. dengan HP kentang doang gitu kan. Makanya kadang kalau di kelas-kelas tuh saya sering kasih lihat ini loh. Kakek-kakek masa kalah sama kakek-kakek umur 80 tahun gitu kan, dia bisa jadi afiliator, dia bisa jual produknya dia gitu kan. Contoh tuh juga yang ada yang anak muda gitu kan, dia anak muda yang keterbatasan tinggal di ujung dunia mana, di tengah hutan, dia bisa bikin konten, dia bisa jualan, padahal modalnya apa? Cuma teras rumahnya yang seuprit doang gitu kan. Masa sih kalah dengan tinggalnya di kota, semua akses itu bisa dijangkau gitu kan. Tapi memang yang diperlukan adalah sebenarnya mereka perlu pendampingan terus gitu kan. Betul. Tidak hanya sekali saja mereka mengikuti pelatihan atau apapun, tetapi pendampingan secara rutin. Nah, seperti kalau Plut ini kan rumah UMKM, kapanpun mereka bisa akses. Setiap hari punya waktu aja mereka mau datang minta dibimbing, sebenarnya bisa gitu kan. Sebenarnya sekarang tergantung kemauan sendiri dari UMKM itu, yang bagaimana dia untuk bisa nih produk mau berubah gitu. Sebenarnya mindset. Kalau menurut saya sih semua itu kembali lagi ke mindset. Kalau dia punya mindsetnya maju, walaupun dia tinggal di mana, dia bisa ini kok. Jadi mindset itu yang perlu perlu di upgrade ya, mindsetnya mereka sebenarnya. Kalau produksi saya rasa sudah bagus semua. Cuman satu terkendala lagi mereka itu ya pokoknya banyak excuse-nya deh gitu kadang ya. Kayak aku ngelihat di market itu mereka terlalu banyak excuse-nya. Karena nggak punya HP bagus, karena aku nggak ada yang bikinin konten, nggak ada yang syutingin aku, karena pokoknya banyak banyak. Sebenarnya kalau mau punya mindset yang benar, yang positif, yang
mau maju sebenarnya itu bisa gitu kan. Oke. Saya rasa sebagian juga sudah oke gitu kan, mereka mau belajar, mereka sampai ada barangnya yang sudah sampai diekspor gitu kan. Produk-produk mereka juga ada yang sudah masuk pasar ekspor gitu kan, jadi udah keren banget sebenarnya. Kembali lagi saya bilang tergantung daripada orang itu dan mindsetnya dia. Oke, ini kalau misalnya tadi bicara tentang digital, nah kalau misalnya dari Pak Muji sendiri mungkin yang sudah mungkin merasakan langsung nih dampak dari digital itu seperti apa? Misalnya contoh kalau teman-teman UKM jualan di situ, apa yang kemudahan apa yang dirasakan? Ya bagi kita anak muda ya, jadi yang namanya digital itu sangat mempermudah kita ya. Dalam arti begini, saya bangun tidur, saya bisa ngopi di rumah langsung. Contoh, saya bisa belanja dari tempat tidur saya sendiri itu. Bahkan kalau sekarang kita lihat itu kan live di Iya, TikTok itu sampai betul. jam 2 jam 1 masih live gitu ya. Kita bangun tidur saja belum kita belanja dari tempat tidur karena barang itu udah datang. Ya, itu salah satu Kemudahan salah satu ya. kemudahan jika kita sudah beralih ke media digital. Tapi nggak malah nanti jadi konsumtif Mas. Kalau misalnya akhirnya kembali lagi. Kembali lagi lah ya. Ya, kalau saya sih kembali lagi. harus bisa ngontrol diri Ya. kita ya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Kemudahannya ada, tapi kan kembali lagi soal bijaknya kita ya. Iya. Dalam dunia digital ini kan, dalam arti kata banyak yang hoax, banyak yang scam, banyak apapun. Kembali lagi kan kalau saya ngelihat ya, itu kembali ke diri masing-masing. Oke. Pinter-pinter memilah. Sekarang kalau lihat juga ya, ini aku tambahin aja, kalau namanya UMKM itu sebenarnya dia juga tidak harus ada di semua platform sebenarnya kan. Mana yang dia merasa dia firm, itu aja yang dia lakuin. Jangan semua media sosial Semua yang mau ada, di-blast. nggak bisa karena Ya. apa? Kita pegang satu aja udah kewalahan, belum Enak produksi, pakai belum TikTok. apa, belum apa gitu kan. TikTok, Instagram. Iya, kalau misalnya kita memang punya kemampuan itu, yes, you do it. Kamu ada orang yang untuk bantu kamu, oke, lakukan. Oke. Memang bagus ada di semua, tapi tidak disarankan. Saya tidak menyarankan untuk mereka berada di semua karena apa? Mana yang kamu mampu handle di sosial media ataupun e-commerce, mana yang kamu bisa handle, yang kamu bisa ada waktumu di situ, silahkan. Tapi kalau misalnya punya duit ngapain Punya harus duit, capek oke. gitu? Bayar aja gitu. Ya, kalau punya duit ngapain capek-capek? Iya. Sekarang kan banyak Jadi kita komunitas, fokus ke produk kita aja agensi gitu ya. banyak gitu kan. Iya. Contoh kita Pixel nggak jualan Nggak ya. jualan. Contohnya nggak jualan ya. Oh, ada Kita juga ya Pixel. Mbak produknya di sana? Iya jelas dong. Ada Lu ya? cari apa aja ada. Oke. Ke website aja kita pixel.com. Oke, kita pixel.com tuh ada gitu kan. Oke. Jadi untuk membantu harga juga ya, kita harga UMKM ada, harga Ya, yang ya, profesional, menyesuaikan, ya. menyesuaikan kelas. Jadi kita ada tahapan-tahapan juga untuk itu. Jadi menurut saya ada di semua platform bagus kalau ada orang yang handle. Tapi kalau merasa kita bisa cuman ada di 2 tempat, oke, di 2 tempat. Ataupun kita merasa kita di 1 tempat, oke. Ada kelas-kelas nggak yang dibuat khusus? Oh, ada atau dong. Misalnya nih saya punya usaha nih, terus saya pingin belajar, tapi saya mau privat nih karena mungkin Boleh. saya punya tim kan. Kadang kan kalau misalnya kelas umum gitu, kayak misalnya seminar atau workshop itu kan terlalu general gitu kan. Nah mungkin ada yang lebih spesifik, karena yang saya tahu masing-masing perusahaan atau UKM itu punya behavior yang berbeda-beda gitu. Proses dari dari hulu ke hilirnya itu kan berbeda, bagaimana produk itu sampai akhirnya sampai konsumen gitu. Ya, Apakah ada mungkin program kalau misalnya kayak mungkin hospitality atau Ada. apa bagaimana? Jadi selama ini juga kita Bukan udah hanya banyak digital, gitu? banyak bantu untuk beberapa hotel dari Sumbawa, di Lombok ini sendiri, di Bali juga gitu kan. Jadi tergantung nih kebutuhannya apa. Biasanya kita dengan hotel itu biasanya ke websitenya dia, SEO-nya dia, ke Google bisnisnya dia, bantu mereka ngiklan, bantu branding mereka juga gitu kan. Itu kalau untuk yang hospitality. Kalau UMKM kebanyakan mereka itu kadang minta kelas private-nya apa, bagaimana mereka bisa ngiklan, entah di Oke. TikTok, entah di Google. Jadi kita SDM ngajarin mungkin? Kalau ya. SDM biasa. Kalau SDM itu saya juga dengan beberapa kafe-kafe ataupun rumah produksi di Mataram ini ya, itu sudah banyak juga bantu mereka dari sisi gimana sih manajemen sebuah kafe atau sebuah sebuah usaha kecil, gimana sih mereka manage dari gudangnya, bagaimana mereka manage dari
store-nya mereka, terus kemudian dari kebersihannya gimana, standar service itu yang benar seperti apa, itu dari sisi hospitality-nya. Kita masuknya di situ gitu kan. Standarisasinya gimana sih mereka itu kalau misalnya storage barang gudang dan sebagainya gitu kan, terus cara servisnya gimana, pokoknya dari masuk barang sampai produk itu jadi ke table-nya tamu. Gimana mereka caranya servisnya ke tamu dan sebagainya. Kalau hospitality kebanyakan seperti itu gitu kan. Yang sudah banyak sih klien yang kita bantu untuk itu. Kadang yang juga minta private gitu kan, kelas mau yang 1 hari, mau yang 1 minggu, terserah, tergantung budgetnya. Bisa diatur tergantung duit lu berapa. Saya punya duit segini, kita berapa. Tapi kita juga punya red card gitu kan. Kita juga punya red card. Jadi kita juga harga mahal enggak. Kita juga melihat suatu bisnis itu dia berada di mana nih, kemampuannya dia itu di mana. Jadi kita juga pasang harga, tapi kita juga sudah punya standar harga dari yang namanya red card harga itu. Oke, ini mungkin terakhir. Ini kan sekarang sudah ada PLUT nih, baru diresmikan oleh Pak Gubernur juga. Terus juga tentunya dihadiri oleh banyak tamu-tamu juga ya. Stakeholder, terus dari pemerintah, dinas-dinas itu juga hadir di sini nih. Nah, mungkin harapan ke depan nih dengan adanya PLUT ini apa nih? Kalau misalnya secara pribadi nih, kalau Mas Muji itu pengen belajar apa sih di PLUT gitu kan? Kayaknya semua ada di sini gitu. Pengen belajar apa sih yang pengen di ini? Satu yang saya lihat di PLUT ini ya, ini kan secara informasi ya. Jadi kami dari masyarakat awam itu menganggap PLUT ini kami belum tahu gitu sebenarnya. Apa sih PLUT ini gitu. Tapi setelah saya masuk ternyata kayak dibilang Pak Opik tadi tuh, banyak sekali Bu yang bisa kita manfaatkan di sini. Kita bisa belajar. Salah satunya tadi Ibu Evi dari Pixel gitu. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara untuk kita bisa untuk go digital. Ya, betul. Jadi kita bisa mempromosikan usaha-usaha kita. Udah yang zaman dulu kita hanya buka toko di rumah atau harus punya toko besar dengan sewa yang mahal. Sekarang dengan adanya kita Pixel, terus kita bisa ikut diklatnya. Jadi kita bisa online aja. Jadi modal kita supaya lebih savingnya lebih banyak, kemudian penjualan kita lebih bagus gitu. Terus yang kedua tadi ada ngopi, tempat untuk produksi roti, kopi. Banyak sekali UMKM yang bisa dikasih pelatihan secara langsung. Ada kelas. Gitu. Nah jadi itu bagi saya itu juga sebuah experience gitu. Jadi gini loh cara bikin roti yang gampang. Gitu. Dari sebenarnya kopi juga ternyata ini kopi di sini. By the way ini saya kopinya langsung dari sana nih. Nah kan kayak gitu. Jadi enak mantap. Jadi banyak hal ya yang bisa kita lihat. Jadi kerajaan-kerajaan juga banyak di sini. Jadi teman-teman ataupun misalnya ada wisatawan atau teman-teman dari luar itu kalau mau belanja udah cukup di PLUT. Ternyata di situ semuanya ada. Ini ya gitu. Itu dari saya langsung produsennya ya. Iya betul. Jadi di sini langsung orang pertama ya. Langsung dijual kembali langsung. Kayak gitu mungkin dari saya sendiri Bapak. Kalau dari Bu Evi ini dengan adanya PLUT ini apa nih yang bisa dibangun kalau kolaborasi atau apa? Ya kalau dengan orang digital ya, saya sebagai orang digital ada PLUT ini bagus banget gitu kan. Jadi kalau menurut saya lihat dari sisi bisnis bukan aja duit, tapi ada sisi sosialnya yang gimana sih untuk bantu gitu kan. Untuk bantu berkolaborasi dengan PLUT untuk bantu UMKM ini yang baru mulai usahanya, yang bingung gimana cara ngembangin usahanya gitu kan. Jadi bisa jadi kolaborasi itu bentuknya sebagai tim trainer kayak gitu tuh. Jadi itu yang bagusnya dalam memungkinkan nggak juga misalnya kayak startup gitu ya untuk kita bikin startup weekend gitu kan, gimana mereka membangun bisnis mereka aplikasi, gitu kan buat aplikasi, buat website gitu kan. Jadi semua itu bisa mereka akses di sini sebenarnya. Jadi itu nanti bentuk kolaborasi dari sisi bisnisnya ada, dari sisi sosialnya dari kita Pixel itu ada gitu ya, kan. Dan mungkin yang menjadi menariknya di PLUT ini karena dia beragam gitu, berwarna-warni gitu, bisa jadi akan terbentuk kolaborasi ekosistem. Ya, itu gitu, nanti kalau ada kolaborasi lebih menggampangkan dari lintas itu. Ini ya, lintas bisnis, lintas usaha gitu ya. Benar. Ya, itu betul, bisa, betul, itu betul. aksesnya jadi mempermudah masyarakat atau mempermudah para UMKM untuk mengupgrade produknya mereka. Mau belajar tentang apa di sini ada semua. Video ada gitu kan. Belajar film, fotografi. Gitu kan. Jadi ini akses. Itu ada tuh yang Peter bikin film. Ada gitu kan.
Spill Oke. enggak ya? Gitu. Oh, ada sambung Itu baru sinema. Oke, orangnya Sambung lagi sinema film. itu. Oke, gitu banyak kan. lah nanti Banyak lah teman-teman. gitu Ya. kan. Oke, Mau oke, belajar oke. buat kue ada. Jadi aksesnya belajar di sini deh gitu kan. Oke, oke. Oke. Terima kasih, kayaknya kita sudah 5 jam yang ngobrol di sini. Kayaknya nggak cukup ya kalau kita mau ngobrol panjang bagaimana membangun ekosistem wirausaha tentunya di NTB. Tentunya nanti akan ada topik-topik yang keren-keren yang pastinya ada di Podcast Plot ya. Jangan lupa subscribe ya, Ya. subscribe channel ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman berkembang tentunya. Salam dari saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Oke.